membacakan sinopsis yang menjadi latar belakang kasus pada persidangan kali ini. Kota Daeng adalah sebutan lain untuk Kota Makassar. Kota yang belakangan ini beranjak statusnya sebagai kota metropolitan menjadi kota megapolitan. Terjadi perkembangan di beberapa bidang. Salah satu contoh perkembangan yang sangat pesat pada bidang kesehatan. Beberapa rumah sakit yang berada di Makassar, baik berstatus negeri maupun berstatus swasta, telah memiliki fasilitas yang bertaraf internasional, serta terdapat klinik-klinik kesehatan yang telah memiliki pelayanan yang baik. Salah satu contohnya, Klinik Ibu dan Anak Sayang Bunda dan Ananda yang beralamat di Jalan Abdul Halim Siruan nomor 40 Makassar. Di klinik ini juga terdapat dokter spesialis kandungan yang bernama Dr. Shirley yang pernah memeriksa kandungan Nyonya Rifka, di mana Nyonya Rifka sendiri adalah kerabat daripada pasangan suami istri Ridwan Maulana dan Juwita Anggraini. Dengan pertimbangan telah memperoleh hasil pemeriksaan kandungan yang baik, maka Nyonya Rifka pun menyarankan kepada Juwita Anggraini untuk melakukan pemeriksaan kandungan kepada Dr. Shirley. Setelah rutin melakukan pemeriksaan kandungan, Dr. Shirley pun menganalisis bahwa kondisi kandungan Juwita dalam keadaan baik dan sehat. Seiring berjalannya waktu, usia kandungan Juwita Anggraini pun memasuki bulan keempat, namun Dr. Shirley dipindah tugaskan untuk bekerja di sebuah rumah sakit di kota Ambon, Maluku. Di mana pada pemeriksaan terakhirnya sebelum berangkat ke kota Ambon, Dr. Shirley menyampaikan hal tersebut kepada Juwita Anggraini dan menyarankannya untuk melakukan pemeriksaan kandungan di Dr. Fadlan Hidayat. Atas saran dari Dr. Shirley, maka Ridwan Maulana dan Juwita Anggraini pun pergi memeriksakan kandungannya di Dr. Fadlan Hidayat. Ketika usia kandungan Juwita Anggraini memasuki bulan ke-7, Dr. Fadlan Hidayat menyarankannya untuk melakukan pemeriksaan USG agar mengetahui perkembangan janinnya. Atas saran dari Dr. Fadlan Hidayat tersebut, maka Juwita Anggraini pun melakukan pemeriksaan USG di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan tempat Dr. Fadlan Hidayat bekerja. Berdasarkan hasil USG, Dr. Fadlan Hidayat menganalisis bahwa bayi yang dikandung Juwita berjenis kelamin laki-laki. Namun, posisi bayi sungsang atau dalam bahasa kedokteran Framebridge dikarenakan bayi yang terlilit tali pusar dan bobot bayi yang terlalu besar dibandingkan panggul ibu yang terlalu kecil. Oleh karena itu, Dr. Fadlan Hidayat menyarankan kepada Juwita Anggraini untuk melangsungkan operasi sesar. Mengetahui persalinan istrinya akan dilangsungkan dengan operasi sesar, Ridwan Maulana mempunyai keinginan agar anaknya lahir pada tanggal cantik, yaitu pada tanggal 11 November 2011. Dan secara tidak sengaja di sebuah resepsi pernikahan salah seorang kolega, Ridwan Maulana bertemu dengan Dr. Fadlan Hidayat. Ridwan Maulana langsung mengutarakan keinginannya tersebut dan Dr. Fadlan Hidayat langsung menyetujuinya pada saat itu juga. Pada tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Ridwan Maulana mengantarkan istrinya ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo yang beralamatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11. Nah, tibalah kita pada inti kasus. Sebelumnya, kondisi Juwita Anggraini dalam keadaan baik dan siap untuk dioperasi. Juwita Anggraini pun telah berpuasa selama 9 jam untuk mengosongkan kandung kemih, sistem pencernaan, dan persiapan kondisi tubuh. Proses operasi sesar ini ditangani oleh beberapa dokter yang terdiri dari Dr. Fadlan Hidayat sebagai dokter spesialis kandungan, Dr. Iin Sakina sebagai dokter spesialis anestesi, dan Dr. Joshua Mitchell sebagai dokter spesialis anak didampingi oleh beberapa perawat. Karena Dr. Fadlan Hidayat mengatakan bahwa kondisi Juwita dalam keadaan baik dan sehat, maka Dr. Iin Sakinah dan Dr. Joshua Mitchell tidak melakukan pemeriksaan ulang dan langsung melakukan proses operasi sesar tersebut. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Dr. Iin Sakinah menyuntikkan bius epidural kepada Juwita Anggraini dengan dipasangkan alat-alat pembantu seperti selang infus, selang kateter, alat monitor jantung, dan alat pemeriksaan tekanan darah. Setelah itu, operasi pun dimulai. Namun, selang 2 jam operasi tidak berjalan lancar. Ketika bayi lahir, terjadi henti nafas, henti jantung, hingga pendarahan yang menyebabkan Juwita Anggraini meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Ridwan Maulana merasa sangat sedih atas kejadian tragis yang menimpa istrinya. Tidak perlu berpikir panjang, Ridwan Maulana kemudian melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang. Sekian pembacaan sinopsis dari kami yang akan menjadi latar belakang kasus pada persidangan yang sebentar lagi kami tampilkan. Yang akan kami jadikan terdakwa adalah Dr. Iin Sakinah SPN dengan dakwaan tindak pidana pelanggaran praktek kedokteran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 huruf A junto pasal 71
tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 junto pasal 361 KUHP. Perkara pidana dengan nomor register perkara 012-PIB-2012-PN Makassar. Sekian pembacaan sinopsis dari kami. Selamat menyaksikan. Dimohon kepada para hadirin agar tetap tenang karena persidangan akan segera dimulai. Tim peradilan sumum memasuki ruang persidangan. Perkara pidana dengan nomor register perkara 012-PIB-2012-PN Makassar dengan terdakwa Iin Sakinah dan berdasarkan 1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B30-0211-3-3-2012. 2. Penetapan tentang nama-nama hakim nomor 019-PIB-2012-PN Makassar. Dan 3. Penetapan tentang hari persidangan nomor 096-PIB-2012-PN Makassar. Maka, pada tanggal 26 Maret dilakukan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk itu kepada para hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan pasal 29 ayat 10 kami sampaikan kepada seluruh peserta sidang agar tetap tertib dan tenang selama persidangan berlangsung. Diharapkan untuk menonaktifkan ponselnya dan bagi yang membawa senjata tajam diharapkan supaya ditekan petugas. Kemudian bagi yang merokok silakan menunggu di luar persidangan. Baik, saudara-saudara yang ingin memberi gambar kami persilakan sekarang. Ya, saudara Petra, kita masuk ke agenda persidangan tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara pidana nomor register perkara 112-PIB-2012-PN Makassar menurut acara pemeriksaan biasa dengan nama terdakwa Iin Sakinah. Dengan ini kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut sudah bisa menentukan terdakwanya. Berdasar pasal 164 ayat 1 KUHP, silakan memberikan terdakwa dalam keadaan bebas dari persidangan. Tugas adegan terdakwa ke ruang persidangan. Terdakwa mengisi ruang persidangan. Ya, saudara terdakwa. Saudara, saya Desmond Hendrohan untuk mengikuti persidangan hari ini. Sehat, Pak. Saudara mengerti dan dapat
Silakan. Baik. Kejaksaan Negeri Makassar untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara TDN 12 garing PPK Makassar garing 12 identitas terdakwa nomor lengkap Dr. Sakin SPN yang dapat dibacakan. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 yang dapat dibacakan. Dakwaan pertama, bahwa ia terdakwa Dr. Sakin SPN pada bulan November tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Sakit Wahidi Sudarsono, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 11 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya di tempat lain namun masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dianggap dibacakan. Bahwa ia terdakwa Dr. Sakin adalah seorang dokter spesialis anestesi yang bekerja di Rumah Sakit Wahidi Sudarsono berdasarkan SK pengangkatan dianggap dibacakan. Bahwa ia terdakwa Dr. Sakin adalah salah satu dokter yang bertugas sebagai tim medis dalam melakukan operasi sesar terhadap Juwita selaku korban. Bahwa ia terdakwa Dr. Sakin pada tanggal 11 November 2011 di Rumah Sakit Wahidi Sudarsono melakukan pembiusan dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 huruf A, Yunto pasal 79 huruf C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Atau kedua, bahwa ia terdakwa Dr. Sakin SPN pada bulan November tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Sakit Wahidi Sudarsono, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 11 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang dapat dibacakan. Bahwa ia terdakwa Dr. Sakin adalah seorang dokter spesialis anestesi yang bekerja di Rumah Sakit Wahidi Sudarsono berdasarkan SK pengangkatan yang dapat dibacakan. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 bertempat di Rumah Sakit Wahidi Sudarsono, Dr. Fatlah selaku ketua tim operasi, Dr. Sakin selaku spesialis anestesi, dan Dr. Joshua Mitchell selaku spesialis anak yang dapat dibacakan. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 pukul 9.00 WIB di Rumah Sakit Wahidi Sudarsono yang dapat dibacakan. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 Yunto 361 KUHP. Jaksa penuntut umum Baso Saliwangan Saheba, Bulia Lutfian SH. Ya, saudara terdakwa. Saudara mengacu dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Menurut majelis, Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? saya serahkan ke penasihat hukum saya majelis. Kuasa hukum ingin mengajukan eksepsi. Ya, majelis kami akan mengajukan eksepsi. Sudah siap eksepsinya? Sudah siap. Ya, sebelum dibacakan, sainannya diserahkan dulu ya. Ya, silakan bacakan. Terima kasih. Eksepsi atas nama terdakwa Insakina, majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Adapun keberatan yang kami ajukan kronologis penangkapan. Dalam perkara ini ternyata sudah dapat saudara jaksa penuntut umum telah dibuat dan disusun atas dasar-dasar hasil penyidikan yang cacat hukum dan dianggap telah dibacakan. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 telah ada seorang korban yang bernama Ridwan Maulana dan dianggap telah dibacakan. Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2011 saudara terdakwa mendapatkan surat panggilan dan dianggap telah dibacakan. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 sesuai jadwal yang ditentukan saudara terdakwa Dr. Insakina dan dianggap telah dibacakan. Bahwa perlu diketahui dalam hal praktek operasi sesar saudara terdakwa telah dilakukan dan dianggap telah dibacakan. Keseluruhan tindakan-tindakan di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam 1 penjelasan umum KUA Butir 3 huruf C, 2 pasal 52 KUA, 3 pasal 117 ayat 1. Selain merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan di atas juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dari terdakwa. Cacat hukum yang dalam proses penyidikan tersebut dan ini pelanggaran atas hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dan dibimbing oleh penasihat hukum dan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hak di atas jelas bahwa proses penyidikan yang terjadi telah dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku bersifat sewenang, melanggar dan mengabaikan, membatasi dan bahkan membedakan hak asasi manusia dari terdakwa dan dianggap telah dibacakan tentang nota keberatan atau eksepsi. Buat terhadap saudara jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut pada surat dakwaan nomor register PDM 020/PB/Makassar 2012 dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 156 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan dapat Dr. sebagaimana tersebut yang terdapat di atas, setelah kami menerima membaca dan meneliti secara seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum tentang 26 Maret 2012, kami berpendapat dan kalau saudara jaksa penuntut umum tidak cermat dan kabur. Menurut bagaimana dalam hukumnya positif Indonesia halaman 56 sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis A.O. Mahendra yang berjudul harmonisasi peraturan perundang-undangan, ada beberapa visi yang harus diperhatikan dalam asal spesial beberapa dengan generasi itu dan dianggap tidak dibacakan. Sepertinya yang temuan dalam lembaga penuntut umum di mana penuntut umum telah menjadikan tindak pidana pelanggaran praktek kriteria dan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian
PM dalam satu dakwaan. Artinya digunakan dalam tindak praktek kedokteran kalian berisiko spesialis yang dapat menyelesaikan di negara atau permohonan dalam yang kami uraikan dan maka kami berdisiplin dan dalam tidak dibacakan karena yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 buah maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk primer satu menyatakan surat dakwaan dalam register PDM 010/2012 atas nama terdakwa Insakinah Badan yang menghukum. 2. Menghentikan proses persidangan. 3. Membebaskan terdakwa dan memberikan kembali dana terdakwa sebelumnya adanya perkara ini. 4. Mengembalikan biaya perkara pada negara subsidiar apabila majelis hakim terhormat mempunyai perkembangan berkurai mohon putusan istilah S1 Makassar 26 Maret 2012 hormat kami penasihat hukum terdakwa Dr. Abdul Muttalib Ahmad Menurut Hukum SIM MH dan Ika Aditya Setiawati SIM. Terima kasih. Ya, saudara hukum, ada tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum? Silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Makassar untuk keadilan tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum pada perkara pidana nomor register perkara PDN 020/PGRI Makassar garing 2017 yang terhormat majelis hakim saudara terdakwa sidang pengadilan yang dimuliakan. Pada sidang tertanggal 26 Maret 2012 telah kami mengatur eksepsi dan penasihat hukum terdakwa yang secara garis besar menyatakan beberapa hal. 1. Bahwa kami penuntut umum tidak melalui mekanisme pemeriksaan terdakwa yang semestinya dalam hal menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan tidak pidana sebagaimana dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. 2. Bahwa kami penuntut umum telah terlibat dalam membuat surat dakwaan terhadap terdakwa. 3. Bahwa kami penuntut umum dianggap oleh penasihat hukum terdakwa sangat mengada-ngada dalam membuat surat dakwaan kami. Maka kami selaku penuntut umum akan memberikan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa yang secara garis besar menyatakan beberapa hal. 1. Pada saatnya kami menganggap bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan tidak pidana. Yang kedua, kami akui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hal itu tidak menandakan bahwa perbuatan terdakwa dapat lepas dari jeratan hukum. Karena siapapun orangnya dan apapun pekerjaannya ketika perbuatan tersebut melanggar hukum maka haruslah diadili. Ketiga, kebebasan orang lain atau bahkan sampai menghilangkan nyawa seorang maka perbuatan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Keempat, tindakan kami menggunakan dakwaan alternatif yang berisi pasal yang bersifat khusus dan bersifat umum bukanlah mengada-ngada maupun asal-asalan sifatnya. Kesimpulan dan tanggapan ini bahwa kami penuntut umum tetap pada dakwaan kami. Demikian tanggapan kami atas eksepsi penasihat hukum yang kami sampaikan pada siang hari ini. Makassar 26 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum Basis Dewangan SIM Abdul Luciana SH. Terima kasih. Karena saudara penuntut umum telah memberikan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum, maka berdasar pasal 156 ayat 1 KUHP, majelis hakim akan memberikan putusan setelah sehingga sidang. Baik, silakan ditunda sampai hari ke depan. Ya, bagaimana kalau bisa? Bisa majelis? Penasihat hukum? Bisa majelis. Baik, silakan ditunda 7 hari ke depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan setelah oleh majelis hakim pada saudara penuntut umum atas tuntutan terdakwa yang ini sidang. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Ya, silakan. Majelis. Siap? Siap, majelis. Para hukum siap? Siap majelis. Baik, kita ya. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register perkara 012/2012 dari Makassar dengan nama terdakwa Insakinah. Sidang ini menyatakan siap dibuka dan terbuka umum. Silakan terdakwa. Juga sadarkan terdakwa ke ruang persidangan. Terdakwa masuk ke ruang persidangan. Ya, saudara terdakwa. Dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Siap, majelis. Ya, terdakwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan selah hakim. Jadi harap saudara terdakwa untuk menyimak dengan baik apa yang dibacakan ya. Baik, majelis. Putusan selah nomor register 012/2012 Makassar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama telah menyatakan putusan selah sebagai berikut terhadap terdakwa nama lengkap Dr. Insakinah SPAM yang telah dibacakan. Terdakwa dalam perkara ini tanggal 8 Desember 2011 terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Dr. Abdul Muttalib Ahmad Menurut Hukum SMA dan Ika Setiawati SMA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2012. Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah membaca berkas perkara terdakwa yang bersangkutan dan yang telah dibacakan, menimbang bahwa terdakwa tersebut di atas telah didakwa oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya melanggar dakwaan alternatif pertama pasal 51 junto pasal 79C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
jaksa penuntut umum memberikan tanggapan dan tanggapan penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah mendengar nota keberatan penasihat hukum, terdakwa dan tanggapan penuntut umum terhadapnya, maka majelis hakim sebelum memberikan pertimbangan maka terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa bab sendiri tidak memberikan penjelasan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret tentang pengertian istilah tersebut perlu kita telusuri secara gramatikal dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dari pengertian secara gramatikal pendapat para pakar hukum pidana dan praktek peradilan sebagaimana disebut di atas dapat disimpulkan suatu surat dakwaan agar memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 142 ayat 2 huruf A huruf B kuhap dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal tersebut di atas, maka terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menjaga objektivitas dan independensi hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan ini, maka hakim mempertimbangkan dan menelaah satu persatu pertimbangan dari kedua belah pihak tentang perkara ini. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut majelis hakim memulai dengan pendapat penasihat hukum. 1. Cacatnya pemeriksaan pendahuluan sejak dimulainya penyidikan dan penahanan terdakwa, bahwa penasihat hukum seharusnya lebih teliti lagi membaca pasal 156 KUHP tentang apa saja jenis-jenis keberatan yang boleh diajukan di dalam eksepsi. Bahwa seperti pembahasan sebelumnya, eksepsi itu hanya terbatas pada 3 hal, yakni tentang kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili, tentang surat dakwaan batal demi hukum, tentang surat dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa penasihat hukum yang sepertinya keliru memanfaatkan upaya mencari keadilan yang dimiliki kliennya, karena mereka menuntut gugurnya hak penyidikan terdakwa di pengadilan karena proses pemeriksaan pendahuluan yang mengandung cacatnya hukum yang dianggap tidak dibacakan. Tentang kekeliruan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sehingga dakwaan dapat menyatakan cacat hukum. Bahwa sebelum membahas tentang substansi dari keberatan penasihat hukum tentang hal ini, majelis hakim ingin mengapresiasi tentang cara penasihat hukum dalam memadukan teori dan contoh kasus dalam dalilnya. Penasihat hukum telah berhasil memadukan kerangka berpikir yang baik yang dapat disalin sebagai kerangka berpikir dan dalil keberatan. Bahwa dalil penasihat hukum tentang penggunaan asas lex specialis dan lex generalis dalam penyusunan surat dakwaan akan dibahas di bawah ini. Tentang apa yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya atau motivasi. Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat dan dianggap tidak dibacakan. Mengingat akan pasal 156 KUHP dan peraturan hukum lainnya bersangkutan, maka majelis hakim selanjutnya dengan ini mengadili 1. Menolak nota keberatan terdakwa sebelumnya. 2. Menetapkan lanjutkan persidangan bersama terdakwa tersebut di atas. 3. Bahwa terdakwa tetap ditahan 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah dan majelis hakim pengadilan pada kembali ke pasal 30 Maret 2012 dan Batu Sariwangi SH dan Kuliah Luciani SH sebagai jaksa penuntut umum terdakwa serta majelis, kami membutuhkan waktu 3 hari untuk mempersiapkan alat bukti kami majelis. Ya, saudara Panitera, apakah ada agenda dari hari ke depan? Tidak ada majelis. Ada ya? Baik, oleh karena saudara penuntut umum belum siap dengan alat buktinya, maka memberikan waktu 3 hari untuk mempersiapkan alat buktinya. Bagaimana saudara penuntut umum? Bisa majelis. Tidak akan dilakukan 7 hari ke depan dengan agenda persidangan membuktikan oleh penuntut umum kepada saudara penuntut umum. Jika ingin menunjukkan alat bukti juga, silakan dibawa minggu depan juga ya. Baik, dengan ini sedang Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan. Ya, sudah siap untuk? Siap. Sudah hukum? Siap majelis. Kita mulai ya. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 2 garing P 2012 garing Makassar dengan nama terdakwa Insakina. Yang ini menyatakan sidang dibuka dan dibuka. Silakan dirikan terdakwa. Baik, majelis. Tugas hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Terdakwa mengisi ruang persidangan. Ya, saudara terdakwa. Saudara siap dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Siap majelis. Terdakwa agenda persidangan hari ini adalah pembuktian oleh penuntut umum. Gimana? Sudah siap alat bukti? Siap majelis. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan beberapa alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat
Akan tetapi kami masih ingin menambahkan beberapa alat bukti lagi majelis. Baik, silakan dibawa ke depan. Saudara hukum, silakan. Ya, mengenai alat bukti, berapa orang yang sudah hadirkan? Mohon maaf majelis yang mulia, seyogianya kami akan menghadirkan 3 orang saksi dalam persidangan ini. Kami karena saksi tersebut dalam keadaan sakit, maka kami akan membacakan keterangannya pada saat kita acara pemeriksaan majelis. Ya, siapa saja orang yang akan saudara hadirkan dan apa kapasitasnya pada persidangan ini? Kami akan menghadirkan saudara Tito Maulana. Dia adalah saksi korban dalam hal ini suami dari korban meninggal di tamunya ini. Yang kedua adalah saksi Asmawati. Dia adalah seorang perawat yang mendampingi saudara terdakwa pada saat kejadian itu terjadi majelis. Mohon maaf majelis hakim yang mulia, kami keberatan dengan saksi yang dihadirkan penuntut umum. Karena saksi ini merupakan suami dari Juwita Andariani yang tidak lain adalah korban bimbingannya dari kasus ini. Dan kami rasa psikologi saksi dalam keadaan tertekan dan terguncang. Dan kami sangat mengakui majelis. Ketika saudara saksi dihadirkan ke persidangan ini, saksi akan memberikan keterangan-keterangan yang tersesuai dengan fakta. Dan itu sangat merugikan terdakwa majelis. Majelis yang mulia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa berdasarkan pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP menyatakan bahwa saksi yang pertama-tama dengan keterangan adalah korban menjadi saksi. Mengenai kondisi psikologis sebagaimana yang dikhawatirkan saudara penasihat hukum, kami rasa itu tidak akan terjadi majelis. Sebab saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan majelis. Mohon maaf majelis hakim. Ya, keberatan satu hukum ditolak dengan pertimbangan majelis menganggap saksi akan saudara hadirkan ini bukanlah saksi yang tertekan jiwanya akan memberikan keterangan berlebihan. Ya, terdakwa silakan bersaksi. Ya, silakan hadirkan saksi. Juga hadirkan semua saksi ke ruang persidangan. Semua saksi mau ke ruang persidangan. Ya, saudara siap dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudara akan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan ini, ya. Baik, di sini ada identitasnya, saya bacakan. Nama Ridwan Maulana, benar? Iya Pak, Baik, kajian saudara. saya Direktur PT Buswa Pak. Ya, baik. Umurnya 36 tahun. Iya Pak, Dari mana saudara? saya tinggal di Jalan Aceh di Moja nomor 81 Makassar Pak. Iya. Islam ya? Iya Pak. Baik, saudara saksi kenal dengan saudara terdakwa? Kenapa? Nah, saudara punya hubungan keluarga? Tidak ada Pak. Ya, baik. Saudara siapa namanya? Asmawati. Semati. Ya, Semati kerja di mana? Saya kerja di rumah sakit Dr. Wahidin Suyokusono. Saudara bekerja sebagai perawat. Saya bekerja sebagai perawat pendamping dari dokter spesialis anestesi. Ya, umurnya 24 tahun. Iya benar. Nah, kerja di mana saudara? Saya tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 nomor 2 Lorong 5 Makassar. Islam juga ya? Iya benar. Ya, saudara saksi kenal dengan saudara terdakwa? Iya kenal Pak. Saudara saksi punya hubungan keluarga? Tidak ada. Baik, ya. Saudara saksi sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini, maka berdasar pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara diwajibkan bersumpah terlebih dahulu. Ya. Iya Pak. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini, Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk kembali. Ya, saudara saksi, kami ingatkan bahwa saudara saksi sudah kami bersumpah ya. Apabila saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka saudara dikenakan pasal 242 ayat 2 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu yang diancam dengan 9 tahun penjara. Saya, Bisa. ya, saudara Musuh, sama saksi pertama. Tidak boleh majelis. Ya, saudara Ridwan Maulana silakan duduk di kursi pemeriksaan. Saudara Asmawati harap menunggu di waktu tempat yang disediakan ya. Baik. Saudara Ridwan Maulana ya. Iya. Saudara pernah memberikan keterangan di kepolisian? Pernah Pak. Silakan duduk di depan. Ya. Nah, saudara Ridwan Maulana, dari kapan malah saudara terdakwa? Oh, saya kenal dengan terdakwa itu Pak pada saat melakukan pemeriksaan istri saya Pak, yaitu 2 hari sebelum operasi dilakukan Pak. Saudara Ridwan Maulana, apakah pada saat saudara terdakwa ini melakukan pemeriksaan praoperasi, sebelumnya itu istri saudara sudah diperiksa terlebih dahulu? Sebelumnya itu belum pernah Pak. Istri saya hanya diperiksa oleh dokter Padang Hidayat sebelum proses operasi Pak. Oh begitu ya. Kira-kira pada saat dilakukan pemeriksaan, usia istri kandungan saudara itu berapa bulan? Sudah memasuki bulan ke-9 Pak. Baik,
silakan penuntut umum. Terima kasih. Ya, baik tadi dan Maulana. Bapak tadi mengatakan bahwa saudara terdakwa ini melakukan pemeriksaan kepada istri Bapak 2 hari sebelum operasi dilakukan, benar? Iya. Pemeriksaan seperti apa yang dilakukan oleh saudara terdakwa kepada istri Bapak? Pemeriksaan itu ada 2, Bu. Tes fisik dan kimiawi darah, Bu. Jadi hanya 2 itu. Iya, Bu. Setelah saudara terdakwa ini melakukan pemeriksaan, apakah terdakwa memberikan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bapak? Tidak ada, Bu. Sampai sekarang saya tidak pernah menerima hasil laporan tersebut. Jadi sampai sekarang itu Bapak tidak menerima laporan tersebut. Berarti bisa dikatakan bahwa saudara terdakwa ini telah lalai dan kurang teliti dalam menjalankan praktek kedokterannya. Mohon maaf majelis hakim yang mulia, penuntut umum telah melanggar amanat kuap. Penuntut umum tidak boleh